Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kemarin telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang kita namai dengan JAS atau kepanjangan dari Jelajah Alam Sekitar. Maju, mundur, maju. Kegiatan yang kita lakukan bernama Jelajah Alam Sekitar merupakan kegiatan yang berlandaskan dari keinginan kita mengajak peserta didik belajar bersama alam, belajar mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar, seperti itu. Dan kita tambahkan juga beberapa kegiatan yang dicanangkan juga oleh pemerintah, yaitu kegiatan pramuka. Jadi di dalamnya juga kita ada proses pembelajaran dan kegiatan pramuka, seperti itu. JAS ini memiliki beberapa agenda. Jadi dari Mahat kita berangkat pukul 6:30 dari sekolah, kemudian kita langsung menuju ke Capit Urang. Jadi lokasi yang kita pilih adalah Capit Urang dan Damraman. Desanya terletak di Purwosari 28 Metro. Kegiatan yang kami canangkan sudah kami susun sedemikian rupa. Kegiatan yang pertama yaitu siswa setelah datang dari sekolah menuju ke Capit Urang, siswa langsung kita bariskan, mereka langsung kami tertibkan, kemudian dibagi menjadi kelompok dan menyeberangi jembatan gantung yang ada di Capit Urang. Kita ajak mereka untuk menyeberang, kita ajak mereka untuk merasakan pembelajaran di luar bersama alam. Tentunya ini menjadi experience atau pengalaman tersendiri bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar kita. Mereka datang dengan antusias bersama dengan seragam yang mereka gunakan lengkap dari seragam pramuka, kemudian menggunakan sepatu, kemudian menggunakan lastik pramuka. Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan dan terpancar dari guru dan kemudian terpancar dari senyum-senyum mereka, dari anak-anak kita. Masing-masing kelompok memiliki tugas-tugasnya. Kita buatkan 5 pos yang setiap pos tersebut memiliki tantangan-tantangan yang berbeda. Pos pertama kita ajak mereka untuk mengerjakan soal matematika dan tematik. Mereka berkelompok mengerjakan bersama untuk memecahkan permasalahan atau soal-soal yang kita berikan. Soalnya berjumlah 5 dan terlihat antusiasme dari peserta didik dalam mengerjakan soal. Karena biasanya kita laksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, kita lakukan kegiatan belajar mengajar di luar kelas bersama dengan alam. Kemudian masuk ke pos kedua, kita beri lagi soal. Nah, soal yang ini berbeda dengan soal pertama tadi. Kalau di pos pertama tadi tentang matematika dan tematik, di pos kedua kita berikan soal diniyah yang merupakan terdiri dari soal-soal agama Islam dan akhlak. Mereka dites di situ. Setelah selesai melanjutkan ke pos selanjutnya, yaitu di pos 3 mereka mendapatkan soal lagi tentang hadis. Nah, mereka suruh membacakan hadis, mereka suruh mengisi titik-titik yang telah diberikan. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi mereka, di mana mereka belajar biasanya di kelas. Hari ini belajar di luar kelas bersama dengan alam dan dengan keriuhan yang ada di dalamnya. Kemudian di pos keempat ini sedikit berbeda dengan di pos 1, 2, dan 3. Karena di pos keempat ini kita ajak mereka untuk memecahkan soal yang kaitannya dengan Al-Quran. Kita berikan soal Al-Quran, kita suruh bacakan Al-Qurannya, kita suruh sambung ayat di sana secara berkelompok juga. Kemudian, dan ini yang paling seru, yaitu ada kegiatan memasukkan paku ke dalam botol. Ini menjadi tantangan tersendiri, mengetes peserta didik untuk melatih kekompakan mereka. Mereka bersama-sama 7 orang memasukkan secara bersama-sama
paku, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Dan tugas mereka memasukkan sebanyak 3 kali. Ini terjadi keseruan di sini, terjadi keriuhan, kelucuan yang terjadi dalam proses memasukkan paku ke dalam botol tersebut. Setelah selesai 7 kelompok yang kita bagi dengan tantangan-tantangan di pos keempat, kemudian kita masukkan ke dalam atau kita pergi menuju ke pos kelima, menjadi pos yang terakhir dari destinasi proses hiking yang kita lakukan ini atau jelajah alam sekitar. Di pos kelima ini kita berikan mereka suatu soal juga yang terakhir, yaitu membacakan doa-doa. Ada doa sebelum makan, kemudian doa masuk ke WC, doa masuk ke masjid, dan doa-doa lainnya kita tes setiap individu dan kelompok, dan secara bersama-sama mereka bacakan. Dan yang terakhir ini di pos kelima kita berikan mereka ujian berupa tes kekompakan. Jadi tes kekompakan yang kita berikan, mereka memegang pinggang masing-masing peserta didik, memegang depannya, memegang satu kelompok, untuk kemudian mendengarkan perintah dari pemimpin. Waktu itu saya yang memimpin, saya katakan maju, berarti mereka harus melakukan gerakan mundur. Saya katakan kanan, mereka harus melakukan gerakan ke kiri. Nah, ini terjadi keriuhan dan kekompakan yang terjadi, mereka saling bekerja sama dan saling mendorong, dan sangat seru sekali kegiatan yang terjadi di pos kelima ini. Kemudian kita selesaikan di hiking di Capit Urang, dan destinasi yang terakhir kita menuju ke Dam Raman, yaitu kolam renang Dam Raman. Kita ajak mereka ke sana dengan berbekal keletihan dari pos 1 ke pos kelima, ternyata tidak terasa. Kita menuju ke kolam renang, anak-anak sangat antusias di sini, mereka sangat ingin merasakan segera kedinginan atau kesegaran air yang ada di kolam renang Dam Raman tersebut. Di sana terjadi proses yang terakhir atau kegiatan yang terakhir, dan ini saya harapkan dan sekolah tentunya harapkan kegiatan seperti ini harus berlangsung secara kontinu dan dijadwalkan dengan secara terstruktur, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi peserta didik, belajar di luar kelas bersama alam, menikmatinya bersama alam, dan kita namai kegiatan ini sebagai jelajah alam sekitar Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Qudwah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.